Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi dibalik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke, Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk siang hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, saya kembali untuk mengingatkan diri kamu, tetapi perkataan saya ini ada kaitannya dengan situasi kesehatan kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Kalau kamu menyadari kondisi kesehatan kamu naik turun, prioritaskan kesehatan kamu. Kalau kamu menyadari kondisi kesehatan kamu lagi tidak membaik, kurang-kurangi apa yang menjadi aktivitas yang bersifat negatif, wagek. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara pendeta. Tetapi pendeta dalam arti apa?
Berikan ketenangan secara batin dan mental kamu. Koneksikan spiritual kamu terhadap Sang Pencipta dan koneksikan perkataan kamu yang bersifat positif terhadap alam semesta agar alam semesta bisa memberikan apa yang menjadi solusi yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Kalaupun kartu yang saya pegang ini saya katakan perihal dari perjalanan komitmen kamu, saya yakin dan saya percaya kamu itu sudah terjebak dengan apa yang menjadi permainan yang dia perlihatkan terhadap diri kamu, tetapi permainan tersebut secara penampilan. Saya yakin dan saya percaya kehadiran diri kamu di dalam kehidupan manusia itu mengajak dan mengarahkan diri kamu agar kamu bisa dikendalikan, agar kamu bisa dimanipulatif, dan agar kamu bisa menerima apa yang menjadi ketoksikan dia. Sebagai salah satu contoh dari apa yang menjadi perkataan saya tadi perihal perjalanan komitmen kamu, ada kemungkinan besar manusia itu terhadap orang lain tutur katanya sangat lembut, tutur katanya sangat sopan santun, tutur katanya menggambarkan karakter yang bersifat dewasa, menggambarkan karakter yang memiliki spiritual keagamaan yang begitu sangat positif. Tetapi ketika bersama dengan diri kamu, apa yang dia perlihatkan terhadap orang lain berbeda dan bertolak belakang. Ya kan? Saya yakin dan saya percaya apa yang diperlihatkan terhadap diri kamu dengan apa yang dia perlihatkan terhadap orang lain, ini adalah dua sisi yang berbeda. Terhadap diri kamu, manusia itu kasar. Terhadap diri kamu, manusia itu penuh dengan perhitungan. Manusia itu seringkali mengungkit apa yang menjadi pemberian dia. Tetapi terhadap orang lain, boro-boro mengungkit, sangat royal, sangat boros, dan sangat ikhlas. Ternyata komitmen yang selama ini kamu lakukan terhadap manusia yang dipertemukan terhadap diri kamu memberikan situasi yang berbanding terbalik, wah geng. Karena kalau saya katakan dari satu sisi, kamunya yang terlalu mengayomi, tetapi manusia itu mengayomi orang lain. Kamunya yang bertanggung jawab, tetapi manusia itu lebih bertanggung jawab terhadap orang lain. Kamunya yang terlalu boros dan terlalu royal, tetapi manusia itu boros dan royal terhadap orang lain. Saya mengatakan apa yang menjadi perkataan saya tadi bukan berarti saya ingin menghakimi kehadiran manusia itu di dalam kehidupan kamu, tetapi saya hanya sekedar memprediksikan kartu yang saya pegang ini. Muncul kartu Queen of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi ratu yang memegang satu koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin yang saya tarik ini seperti mendukung dari kemunculan kartu pertama. Kenapa saya mengatakan mendukung? Karena memang masih berbicara dari perjalanan komitmen kamu. Kamu bukan hanya terjebak dengan apa yang menjadi permainan kemanipulatifan dia dan permainan ketoksikan dia, kamu pun hanya dijadikan sebagai ATM berjalan dari manusia itu. Kamu itu hanya dijadikan sebagai ATM berjalan dia, donatur dia, opsi dia untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan dia di luaran sana, baik secara hutang piutang dia, baik secara kebutuhan dia, dan baik secara keuangan dia. Pernah tidak kamu menyadari secara logika ketika logika kamu bermain
di mana kamu selalu memberikan apa yang menjadi kepentingan dia, tetapi dia tidak pernah mengucapkan apa yang menjadi rasa terima kasih dia dari kebaikan kamu, mengucapkan apa yang menjadi kepuasan dia ketika dia mendapatkan apa yang menjadi ketulusan kamu. Manusia itu selalu merasakan yang namanya kekurangan. Kurang karena apa? Karena dia sadar ada opsi untuk dia jadikan sebagai sumber keuntungan dia. Kamu itu hanya dimanfaatkan secara perjalanan komitmen. Kamu itu hanya dijadikan sebagai pondasi agar dia itu bisa dipandang oleh berbagai orang, tetapi bukan hasil dari keringat dia. Muncul kartu The Wheel of Fortune, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara perputaran waktu. Perputaran waktu dalam arti apa? Banyak kan siklus kehidupan kamu yang tiba-tiba berubah total ketika manusia itu datang di dalam kehidupan kamu. Ya kan? Banyak kan siklus kehidupan kamu tanpa kamu sadari secara pemikiran kamu ada perubahan. Yang dulunya kamu penuh dengan kebahagiaan ketika manusia itu belum hadir di dalam kehidupan kamu, tetapi ketika manusia itu hadir, kamu tidak lagi merasakan apa yang menjadi kebahagiaan kamu. Yang dulunya diri kamu itu selalu mendapatkan apa yang menjadi keberuntungan kamu, tetapi ketika dia datang di dalam kehidupan kamu, boro-boro keberuntungan yang datang, malah kesialan yang datang di dalam kehidupan kamu. The Wheel of Fortune, tidak ada ketenangan secara pemikiran, apalagi secara batin, apalagi secara mental yang kamu dapatkan dari kehadiran manusia itu di dalam kehidupan kamu. Muncul kartu The Fool, yang dimana kemunculan kartu ini selalu saya katakan sebagai kartu yang berbicara banyak arti, tetapi saya mencoba untuk menarik kata kebodohan. Kebodohan dalam arti apa? Bukan hanya siklus kehidupan kamu yang secara tiba-tiba banyak perubahan. Kamu pun hanya dijadikan sebagai jembatan agar manusia itu bisa memperoleh apa yang menjadi kehidupan yang bersifat apa? Keberuntungan. Ini kartu The Fool. Dia hanya menjadikan diri kamu sebagai jembatan untuk mendapatkan apa yang menjadi kemurnian dia. Ya, bisa dibilang manusia itu hanya sekedar numpang hidup di dalam kehidupan kamu. Kamu jangan terlalu berekspektasi tinggi agar manusia itu memberikan apa yang menjadi kebahagiaan kamu. Tetapi kalau kamu berekspektasi tinggi, kamu yang memberikan apa yang menjadi kebahagiaan untuk dia rasakan, itu baru jelas nyata kamu lakukan. Muncul kartu Six of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu tersebut terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini seperti memperingatkan diri kamu bahwa kembali apa yang menjadi kondisi kehidupan kamu untuk ke depan. Lepaskan, tinggalkan, ikhlaskan apa yang sudah terjadi di dalam perjalanan komitmen kamu. Karena ketika kamu mencoba untuk melepaskan, mengikhlaskan, dan melupakan situasi tersebut, kondisi pemikiran kamu ini akan ada ketenangan, dan kamu pun ketika membawa apa yang menjadi kehidupan baru yang ingin kamu lakukan untuk ke depan, yang kamu bawa itu akan membuktikan diri kamu masih ada yang namanya kebahagiaan. Kalaupun kartu 6 pedang ini saya kaitkan dengan apa yang menjadi perjalanan komitmen kamu, wah, sangat-sangat ngakak saya wageng. Secara cover kamu terjebak. Manusia itu memanfaatkan kamu.
siklus kehidupan kamu banyak perubahan. Dia hanya menjadikan diri kamu sebagai jembatan, dan cara manusia itu meninggalkan diri kamu seperti cara di mana dia yang merasa tersakiti, di mana dia yang merasa terzolimi, padahal dia yang sudah menyakiti diri kamu. Muncul kartu Four of Pentacles, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara koin, tetapi koin tersebut terdiri dari 4 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari keempat koin tersebut, coba perhatikan satu koin di mana posisinya. Coba perhatikan bagaimana posisi satu koin tersebut. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata koin, koin yang saya tarik ini masih ada kemungkinan besar berbicara dari perjalanan komitmen kamu. Tetapi yang ingin saya katakan, ternyata orang yang dipertemukan terhadap diri kamu memang benar-benar sangat pelit. Pelitnya Najubila Minjalin, tetapi royalnya terhadap orang lain, iya. Karena kartu ini tidak berbeda jauh dari kemunculan kartu pertama. Dia sangat pelit terhadap diri kamu, tetapi menuntut diri kamu agar kamu bisa royal, agar kamu bisa boros, agar kamu meluangkan waktu ketika manusia itu menerima apa yang menjadi keterpurukan dia. Muncul kartu Strength, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur api, berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, ini seperti mengatakan apa yang menjadi kesabaran kamu itu masih akan memberikan apa yang menjadi solusi di dalam kehidupan kamu. Tetapi kalau saya katakan kartu Strength ini perihal dari perjalanan komitmen kamu, kesabaran kamu itu benar-benar tidak dihargai, selalu direndahkan, dan selalu dipermalukan. Muncul kartu The Chariot, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak tersebut, lagi-lagi kartu ini seperti mengingatkan diri kamu agar kamu memegang kembali apa yang menjadi kendali di dalam kehidupan kamu. Tentukan pilihan kamu untuk move on atau masih mengingat bagaimana situasi perjalanan komitmen kamu. Kalau kamu masih saja menoleh terhadap situasi tersebut, situasi itulah yang akan menjebak pemikiran kamu. Tetapi kalau kamu sudah bisa move on, apa yang kamu ambil dari tindakan kamu akan menjamin diri kamu ini tidak lagi bersifat frustasi. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.